Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tika Suci Ramadhani dengan NIM 5301002004141. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah berdirinya Daulah Umayyah II. Daulah Umayyah II. Baiklah, pada PPT ini kita akan melihat peta wilayah Andalusia pada zaman Daulah Umayyah II. Nah, Spanyol atau Andalusia oleh umat Islam pada zaman Khalifah Al-Walid sekitar tahun 705 sampai 715 Masehi. Salah seorang khalifah Daulah Umayyah yang berpusat di Damaskus. Bani Umayyah merebut Spanyol dari bangsa Gothia pada masa Khalifah Al-Walid Abdul Al-Malik sekitar tahun 705 sampai 715. Penaklukan atas Spanyol diawali dengan pengiriman 500 orang tentara muslim di bawah pimpinan Tariq Ibnu Malik sekitar tahun 91 atau 710. Pengiriman pasukan Tariq dilakukan atas undangan salah satu raja dari Gothia Barat, di mana salah satu putri Ratu Julian yang sedang belajar di daerah Toledo telah disetubuhi oleh Raja Rodrik. Karena kemarahan dan kekecewaannya atas hal itu, umat Islam diminta untuk membantu melawan Raja Rodrik. Pasukan Tariq mendarat di sebuah tempat yang kemudian diberi nama Tarifa. Ekspedisi yang dilakukan pasukan Tariq berhasil dilakukan dan pasukan kembali ke Afrika Utara dengan membawa banyak ghanimah. Kemudian Musa ibnu Nusyair, Gubernur Jenderal Al-Mahrib, mengirimkan 7.000 orang tentara di bawah pimpinan Tariq ibnu Zaid. Ekspedisi kedua ini pun mendarat di Bukit Karang Gibraltar atau Jabal Al-Tariq sekitar tahun 92 atau 711. Kemudian Musa ibnu Nusyair menambah pasukan Tariq menjadi 12.000 orang dikarenakan tentara berjumlah 100.000 orang. Pertempuran pun pecah di dekat muara Sungai Salado pada bulan Ramadan sekitar tahun 711. Pertempuran ini mengawali kemenangan Tariq dalam pertempuran berikutnya. Sampai akhirnya ibu kota Gothia Barat, Toledo, dapat direbut oleh Tariq. Sekitar tahun 712, Musa ibnu Nusyair berangkat ke Andalusia dengan membawa 18.000 pasukan dan menyerang kota yang belum ditaklukkan oleh Tariq. Di kota kecil Talavera, Tariq menyerahkan kepemimpinannya kepada Musa dan saat itu pula Musa mengumumkan bahwa Andalusia menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus. Pada periode kedua ini, pembentukan Daulah Umayyah di Spanyol sebagai pendiri pertamanya yakni Abdullah Al-Rahman I atau kerap disebut Al-Dahil, merupakan cucu dari Khalifah Umayyah ke-10 yakni Hisham. Al-Dahil datang ke Spanyol setelah mengembara selama 5 tahun di Palestina, Mesir, dan Afrika, dan sampai akhirnya sampai di Ceuta. Al-Dahil diberi perlindungan oleh seorang bangsa barbar, keluarga pamannya dari pihak ibu. Kemudian ia mengutus pelayannya, barbar, agar berunding dengan orang-orang Syariah di Spanyol. Mereka siap mendukung dan menerima Al-Dahil karena merasa yakin dengan bantuan dan dukungan mereka. Al-Dahil pergi ke Spanyol dan disambut hangat oleh mereka. Al-Dahil menyatakan diri menjadi penguasa Spanyol pada tahun 756 Masehi sebagai seorang amir yang merdeka dari kekuasaan Daulah Abbasiyah di Baghdad. Dalam rentang waktu 6 tahun setelah jatuhnya Daulah Umayyah di Syria, berdirilah Daulah Umayyah yang baru di Spanyol. Al-Dahil menjadikan Cordova sebagai pusat pemerintahannya dan mempersiapkan diri untuk menghadapi pemberontakan kepala-kepala suku. Selama tahun-tahun pertama kepemimpinannya, banyak diperebutkan oleh beberapa pihak seperti orang-orang Barbar, Yamaniyah, dan orang Tahiriyah. Akhirnya, Al-Dahil mendirikan pusat pemerintahannya lagi di sekitar Cordova dan mulai menumpas kepala suku yang memberontak.
Selama kepemimpinannya selama kurang lebih 32 tahun, Al-Dakhil mampu mengatasi berbagai macam ancaman dari dalam negeri maupun serangan musuh dari luar. Ketangguhan Al-Dakhil sangat disegani dan ditakuti, karena ia mendapat julukan sebagai Raja Wali Quraisy. Pada masa didirikannya dinasti Umayyah II ini, umat Islam Spanyol mulai memperoleh kemajuan-kemajuan baik di bidang politik maupun peradaban. Al-Dakhil juga menjadikan Cordova sebagai pusat ilmu dan kebudayaan yang paling menarik di Eropa. Ia mengembangkan kesusastraan sehingga banyak menarik para cendekiawan datang ke istananya. Pertengahan abad ke-19, stabilitas negara terganggu dengan munculnya gerakan Kristen fanatik yang mencari kesedihan. Gangguan politik yang paling serius pada periode ini datang dari umat Islam itu sendiri. Golongan pemberontak di Toledo tahun 852 Masehi membentuk negara kota yang berlangsung selama 80 tahun. Di samping itu, orang yang tak puas membangkitkan sebuah revolusi. Yang terpenting diantaranya adalah pemberontakan yang dipimpin oleh Hafsun dan anaknya di pegunungan Malaga. Sementara itu, perselisihan antara orang-orang barbar dan orang Arab masih sering terjadi. Namun, pendapat lain mengatakan bahwa pada masa ini dibagi atas dua masa, yakni masa keamiran dan masa kekhalifahan. Jadi, gelar yang digunakan pada masa dinasti ini adalah Amir, dan ini tetap dipertahankan oleh penerusnya sampai awal pemerintahan Amir ke-8, yakni Abdullah Al-Rahman III. Proklamasi Khilafah Fatimiyah dan Ifriqiyah serta merosotnya kekuatan Daulah Abbasiyah mendorong Abdullah Al-Rahman III untuk memproklamasikan diri sebagai khalifah dan bergelar Amir al-Mu'minin. Ia juga menambahkan gelar Nasir di belakangnya, namanya mengikuti tradisi dua khalifah lainnya. Jadi penggunaan khalifah tersebut bermula dari berita yang sampai kepada Abdurrahman III bahwa Muqtadir Khalifah Daulah Bani Abbas di Baghdad wafat dibunuh oleh pengawalnya sendiri. Menurutnya, keadaan ini menunjukkan bahwa suasana pemerintahan Abbasiyah sedang berada dalam kemajuan. Ia merasa bahwa saat ini merupakan saat yang tepat untuk memakai gelar khalifah yang telah hilang dari kekuasaan Bani Umayyah selama kurang lebih 150 tahun. Pada periode ini, umat Islam Spanyol mencapai puncak dan kejayaan menyaingi Daulah Abbasiyah di Baghdad. Akhirnya, tahun 1013 Masehi, Dewan Menteri yang memerintah di Cordova menghapuskan jabatan khalifah. Ketika itu, Spanyol sudah terpecah dalam banyak sekali negara kecil. Kekuasaan Umayyah pun mulai menurun setelah Muntasir wafat. Setelah Muntasir wafat, ia pun digantikan oleh putranya yang bernama Hisham II yang baru berusia 10 tahun. Dan Hisham II ini dinobatkan menjadi khalifah dengan gelar Al-Mu'ayyad. Baiklah, itu tadi sedikit penjelasan mengenai sejarah berdirinya Daulah Umayyah II. Saya Tika Suci Ramadhani selaku pembuat PPT mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.